dengan Tuhan. Merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Artinya bagaimana kita memberikan diri kita secara utuh untuk membangun suatu ikatan ataupun relasi yang baik dengan Tuhan. Lalu cara paling mudah menurutku untuk menjalin kedekatan dengan Tuhan itu adalah dengan cara berdoa. Bawa pergumulanmu kepada Tuhan, karena hanya Dia saja yang bisa mengerti pergumulan kita, dan hanya Dia saja yang mau menerima kita apa adanya. HPDT itu hubungan pribadi antara aku dengan Tuhan yang bisa dibangun dengan memiliki waktu-waktu atau jam-jam khusus untuk menikmati hadirat Tuhan, seperti waktu untuk bersaat teduh, jam-jam doa, dan jam-jam khusus untuk worship atau penyembahan. HPDT itu yang kita kenal dengan hubungan pribadi dengan Tuhan adalah bagaimana kita menempatkan waktu kita untuk Tuhan dengan cara mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi menurut saya seberapa pentingnya HPDT itu, kalau menurut saya sangatlah penting, karena bagaimana kita dibentuk untuk berbuat sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan segala waktu. Terima kasih. Dan yang kedua, seberapa penting HPDT itu? Bagi saya secara pribadi, HPDT itu sangat penting. Karena ketika kita sudah memberikan diri kita secara utuh untuk membangun suatu ikatan dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita dari hari lepas hari. Dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan kita dengan menghindarkan diri dari yang namanya perbuatan dosa. Terima kasih. Halo rekan-rekan GP, kembali lagi kita di Bicara Session kali ini. Kita akan membahas tentang hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih dikenal dan disingkat dengan HPDT. Untuk kedepannya kita ditemani oleh 4 teman yang hebat. Mari kita berkenalan dulu sebelum Yo, halo. belum diperkenalkan. Oke, siapa Iya, nyapa namanya? Saya Richard Swatan. Hai Richard. Iya. Perlu nyebutin sektor lainnya kayak perkenalan GP gitu? Enggak? Basa-basi. Iya, ya udah. Next lanjut aja ya. deh. Hai rekan-rekan GP, aku Fanya. Hai Fanya. Genit ya aku ya. Halo semuanya, aku Ica. Hai Ica. Yang terakhir. Halo semuanya, saya Yoyakim. Suaranya pelan banget ya. Hai Kim. Nah, sebelum kita lanjut masuk ke perbincangan kita sama-sama seperti biasa kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan memulai perbincangan kami tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Biarlah ya Tuhan perbincangan ini menjadi sesuatu yang berharga, bernilai dalam diskusi kami kali ini, dan bukan untuk hanya kami Tuhan, tapi kami semua teman-teman yang di rumah juga dapat belajar bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari awal hingga akhir dengan selamat. Terima kasih Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, kan tadi aku udah bilang, hari ini kita akan membahas hubungan pribadi dengan Tuhan, yang akan disingkat ke depannya HPDT nih. Sebelum kita bilang HPDT, kan berarti HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Aku mau nanya, arti Tuhan Yesus sendiri bagi kamu tuh apa? Kim deh yang megang mic. Kalau dari saya arti Tuhan Yesus itu juru selamat bagi saya. Juru selamat. Kalau Ica, arti Tuhan Yesus buat Ica? Kalau arti Tuhan Yesus bagi saya sih sebagai Bapa dan juga sebagai sahabat saya sendiri. Wah dekat ya, sahabat juga, Bapak juga. Kalau Fanya sendiri? Bagi aku Tuhan Yesus itu gembalaku, Gembala. penuntunku, dan juga penebusku. Wah, komplit ya? Sempurna. Wah, nggak ada yang sempurna selain Tuhan. Mantap. Jawabannya? Makna Tuhan Yesus itu sendiri? 2 kata ya. 2. Jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Iya. Oke. Setiap kalian kan memaknai Tuhan Yesus dengan berbeda-beda. Ada yang Yep. sahabat, juru selamat, macam-macam, jalan dan kebenaran juga. Karena kita hari ini membahas tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana kalian memaknai hubungan pribadi itu sendiri gitu? Hubungan pribadi dengan Ya, Tuhan ya. HPDT itu apa buat kamu? Kalau buat aku sendiri sih hubungan yang emang kita intim banget dengan Tuhan, dimana kita kalau misalnya ada perasaan kayak nggak enak atau apa gitu kan kadang kita kayak
nggak bisa ceritain ke Teman, teman ataupun mama, bahkan ke orang papa. tua sendiri kita nggak berani ceritain ya. Salah satu jalannya kita ya berdoa, kayak kita ya udah berserahlah kepada Tuhan, tapi tidak dengan hanya berserah aja habis itu and that's done gitu, Oh, nggak bisa aku kayak kira gitu tadi dong, enggak. kan harus kayak di mana ada iman ada perbuatan juga. Ya udah, berarti setelah kita berdoa bagaimana kita caranya untuk conquer it. Keren kan ya? Yes. Kayak Inggris gitu. Oke, ntar dulu. Jadi hubungan pribadi yang kamu maksudkan itu Tuhan itu bukan hanya sebatas call center yang kita bisa ngaduin, Yep. tapi hubungan pribadi itu adalah benar-benar hubungan gitu kan, relasi kamu sama Tuhan yang saat kamu menjalin hubungan dekat dengan Tuhan, apapun saat kamu bisa hidup dengan baik dengan Tuhan, berarti kehidupan kamu di dunia juga itu akan terimplikasi gitu ya, Ya. termanifestasi menjadi perbuatan yang baik, bisa kayak gitu Aha, ya kurang lebihnya kurang ya. lebihnya seperti itu. Kalau Fanya sendiri memaknai HPDT itu sebenarnya apa? Atau adakah waktu tertentu yang harus atau gimana? Menurut kamu? Kalau menurut aku tentang hubungan pribadi dengan Tuhan atau HPDT itu sangat-sangat penting. Jujur, aku mengakui itu sangat-sangat penting. Bagaimana ya itu tadi hubungan pribadi aku dengan Tuhan. Aku mengambilnya itu doa. Maksudnya banyak orang kan masing-masing ada yang memuji Tuhan, ada yang berdoa, ada yang baca firman gitu. Kalau aku lebih ke berdoanya bagaimana aku menyampaikan segala sesuatunya itu lewat doaku. Seperti yang Kak Yuni bilang tadi, tidak hanya mohon-mohon dan permohonan saja, tapi di sana aku bisa bersyukur, aku bisa berterima kasih, aku mengadu, aku bercerita, sesedih apapun aku dan sesenang apapun hati yang aku rasain pada saat itu semua aku luapinnya sama Tuhan. Jadi aku menganggap itu sangat penting, seperti gimana hubungan kita sama ayah kita sendiri gitu. Kalau di Alkitab kan digambarkan seperti bapak sama anaknya, atau seperti mempelai wanita dengan mempelai pria. Tapi aku menganggap itu tuh bapakku, di mana aku tempat semua yang tadi aku udah sebutin itu gitu. Kalau bisa dibilang hubungan pribadi dengan Tuhan tuh mungkin kalau aku tarik kamu ini kali ya recharging gitu ya. Tempat kamu recharging diri kamu karena Tuhan tuh shelter, kamu bisa curhat macam-macam tentang kesedihan, tentang hal yang baik. Jadi benar-benar paket komplit, apa aja kamu bisa ke situ kapanpun, dimanapun gitu ya. Kalau Ica sendiri memaknai HPDT itu? Kalau aku memaknai HPDT itu sebenarnya garis besarnya hampir sama dengan Fanya tadi, karena seperti yang di awal tadi aku bilang kalau aku menganggap Tuhan itu sebagai bapakku dan juga sebagai sahabat gitu. Tapi kalau misalnya secara garis besar katanya aku bisa bilang bagaimana aku melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang aku lakukan gitu. Jadi di saat senang, di saat sedih, itu yang aku ingat pertama kali itu adalah Tuhan gitu. Jadi saat misalnya senang, pertama kali mengucap syukurnya pada Tuhan. Saat kita sedih, meminta penghiburan atau meminta dipulihkan itu bersama Kembali Tuhan. lagi ke Terus Tuhan. jika sedang bergumul atau ada masalah hidup, curhatnya sama Tuhan dulu. Yang intinya lebih ke bagaimana selalu melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan dan berserah kepada Dia, mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Aku senang ya sama jawaban kamu. Tapi dari jawaban kamu itu menarik karena aku jadi pengen nanya dikit, bentar ya Kim, tentang kayak gini. Kamu memaknai ini sebagai sesuatu yang kompleks gitu. Dan HPDT itu kamu memaknainya bukan sebagai kadang-kadang, tapi itu adalah lifestyle yang kamu jalani setiap hari kan. Betul. Ada nggak satu momen di mana saat HPDT itu kamu ngerasa oh ini titik terendah aku mungkin, atau ini titik terbahagia aku yang mungkin kamu bisa rasa bagikan untuk teman-teman di sini? Mungkin hal kecil yang beberapa hari lalu sempat aku rasain aja, kayak aku sharing sekarang. Jadi waktu itu ini berhubungan sebenarnya sama corona ini ya, di situasi pandemi sekarang. Jadi kan sebenarnya waktu itu aku udah diterima kerja di Jakarta gitu. Salah satu perusahaan. Tapi karena ingin ngepak-ngepak barang dulu di Bali, terus bisa ketemu mama papa dulu gitu. Jadi pulang dulu ke Bali nih. Terus setelah di Bali kan kasus corona waktu itu naik kan, maksudnya semakin parah gitu di Indonesia. Dan akhirnya ada batasan-batasan yang diterapkan PSBB dan gitu kan. lain-lain. Jadi waktu itu juga ada dari keluarga kayak bilang, kan waktu itu diterimanya di rumah sakit ya, yang which is itu rawan untuk corona ini kan.
Habis itu ada masukan dari keluarga kayak kenapa nggak minta ditunda aja dulu Pengangkatannya, eh, pekerjaan. apa untuk masuk kerja gitu. Kemudian sempat waktu itu agak galau mau gimana ya bilang sama HRD-nya gitu kayak aku ngerasa Di kayak satu nggak sisi enak kamu nggak gitu, enak hati nggak karena enak ini hati gitu. kamu juga Akhirnya belum bekerja gitu iya kan. terus minta diundur untuk masuk kerjanya. Jadi singkat cerita waktu itu akhirnya memutuskan oke besok pagi ini harus disampaikan ke HRD. Tapi malamnya itu aku Kamu bawa bawa dalam dalam pergumulan. gimana ya jalan keluarnya, apakah memang ini yang engkau kehendaki untuk hamba tidak masuk kerja dulu di situasi saat ini gitu. Tiba-tiba besok paginya itu hal itu kuasa Tuhan tuh nyata gitu. Jadi bahkan belum aku sampai ini ke HRD-nya tiba-tiba dapat telepon langsung dari HRD-nya bahwa ternyata karena situasi seperti ini bagaimana kalau diundur dulu. Waktu itu langsung Ditunda dan mereka ditunda. sendiri pun yang mengurus Ya prosesnya mereka sendiri ya. dan bahkan aku sendiri belum bilang itu ke HRD-nya waktu itu, tapi udah langsung ada telepon masuk yang bilang tuh ditunda. Tadi setelah di telepon itu langsung wah terima kasih Tuhan kau sudah menjawab Seperti yang kayak kamu pergumulanku. bilang ya, Tuhan itu dahsyat luar Iya, biasa, seperti Bapa, seperti sahabat kita. iya, Dia bahkan lebih mengenal kita iya daripada betul diri betul kita kan. betul. Dengan pergumulan kamu yang kamu mungkin ngerasa, aduh nanti kayaknya nggak bakal enak hati nih ngomong ke Iya, HRD-nya. Aduh nanti prosesnya aku juga belum tahu nih iya nanti iya gimana-gimana. betul. Ternyata dengan kayak ngadu ke Tuhan, bukan ngadu Iya. ya, tapi dengan kita berkomunikasi ke Tuhan gini, oke, deal gitu. And just Betul. in a blink of eye gitu, kayak tek, Ya, semuanya bahkan prosesinya juga kamu nggak ngurus gitu, iya, tapi mereka semua yang nge-handle kan. betul Wah betul. emang kuasa Tuhan tuh ajaib ya. Oke, Kak Kim, bagaimana kamu memaknai HPDT itu sendiri? Kalau dari saya itu, kalau hubungan pribadi itu sangat penting banget. Kenapa? Ya emang harus kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Nggak mungkin kita nggak punya. Itu harus, emang kita tuh harus karena Tuhan tuh eh, gini, pedoman kita satu-satunya. Apapun masalah kita, pergumulan kita itu cuma satu jalannya, ke Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Mau ada masalah di sekolah, mau ada masalah di pekerjaan, mau ada masalah di keluarga, cuma satu jalannya, Tuhan Yesus. Mau misalkan teman-teman ada permasalahan mau cerita ke teman, itu mungkin bisa tenang, tapi cuma Sementara satu saja jalannya, ya. ya berdoa kepada Tuhan. Kalau relasi yang saya lakukan sih kebanyakan berdoa. Berdoa, kalau baca Alkitab sih mungkin saya agak jarang karena saya juga orangnya yang kurang suka baca kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya mungkin juga sekarang kita bisa ngasih tahu teman-teman ya. Kayak berarti dari pembicaraan kita HPDT itu sendiri bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar baca Alkitab, kita bisa bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, berdoa juga kan. Dan bahkan kalau mungkin kayak seperti kasusnya Kim, aku juga mungkin anak-anak zaman sekarang kita susah untuk membaca kan, terkesan jadi bosan, males dan kita akan tidur kan. Sekarang banyak banget loh versi Bible yang dibacakan. Jadi soundnya kita bisa dengar di podcast dan lain-lain kan dengan suara yang macam-macam. Kita tinggal ganti tuh misalnya Google Veronica atau yang ganti yang suara yang lain lah. Nah, ini kan kalian punya cara yang berbeda kan dari HPDT itu sendiri. Kalian memaknainya berbeda. Seperti Kim tadi bilang, aku HPDT-nya lebih banyak berdoa, Kak. Itu kamu biasanya seperti apa yang kamu lakukan untuk mempererat hubungan kamu dengan Tuhan? Berdoa yang bagaimana? Atau kamu mungkin ada waktu tersendiri? Mungkin kamu bisa bagikan biar kita sama-sama belajar lah. Kalau aku sih yang pasti itu setiap bangun pagi itu ngucapin terima kasih, terus nggak bangun tidur ya terima kasih Tuhan saya sudah bangun kan. Terus berdoa nggak yang lama-lama banget, berdoa mau aktivitas, To the point ya gitu. doain keluarga, doain pasangan juga, Asik. doain ya siapa yang teman-teman yang mau didoain kayak gitu. Itu sih. Terus juga kalau malam sebelum tidur tuh pasti doa. Dan terus kalau emang misalkan di pertengahan hari itu kalau emang ada sesuatu yang misalkan dipikirkan atau mau ada rencanain, cuma cukup bilang dalam nama Tuhan Yesus kayak gitu. Kamu kayak berdoa dalam hati lah gitu, Iya. naikkan doa gitu. Bagus ya jawabannya Kim ya. Kita jadi sama-sama belajar bahwa bukan hanya diri kita tapi lingkungan terdekat. Dan kita inner emang circle harus kita. gini, harus ada kayaknya saya pernah dengar emang kita tuh harus ada yang memang kita harus doain kayak gitu, siapapun dia kayak gitu.
Karena Walaupun kita tidak bertemu, mm, bertatap saling menopang di mm, dalam doa ya. mungkin yang saya doain tuh emang saya tahu kondisinya kayak gitu. Dan saya emang mau dukung dia dalam doa kayak. Ya, itu benar banget. Saat kita tidak tahu kita harus berbuat apa, kita tetap dukung kerabat kita di dalam doa. Nah, kalau Ica sendiri, apa yang kamu lakukan untuk mempererat hubungan kamu dengan Tuhan? HPDT kamu Yang seperti apa? yang paling sering aku lakuin kalau untuk HPDT pasti berdoa ya. Tapi kalau untuk beberapa kali ini ada sih punya komitmen untuk bisa saat teduh gitu pagi dan malam sih kalau untuk aku ya. Tapi Saat teduh itu kamu seperti apa? Baca Alkitab, baca renungan baca gitu ya? renungan. Tapi kan seperti tadi kita udah bahas kalau kadang kan minat membaca anak muda sekarang itu sudah Agak agak rendah. rendah gitu. Kalau aku buat buat itu menjadi suatu yang apa ya, yang aku bisa Biar asik sama diri asik kamu ya, sendiri betul ya. betul. Jadi kamu mencari yang pakemnya Heeh. pas di kamu. Aku ini nggak tahu sih apakah prinsip ini Cocok di yang lain juga atau cocok di lain enggak? atau mungkin agak aneh itu dengarnya, tapi aku menjadikan saat teduh itu adalah cara aku improve bahasa Inggris aku. Oke. Mungkin penasaran Yes. gimana rasanya? Misalnya kayak gimana tuh? Jadi aku ada Bible elektronik di HP ya. Ya, Dan dalam bahasa itu Inggris dalam bahasa berarti. Inggris, betul. Dan seperti yang tadi Kak Yuni bilang, kalau sekarang kan Bible elektronik itu ada yang soundnya Macam-macam, ya. iya iya. Jadi iya. aku baca pertama yang versi Bible elektronik itu dengan yang Ha-ha. suaranya yang pakai bahasa Inggris itu. Kemudian aku mencoba menafsirkannya sendiri. Kemudian aku menceknya di Ulang versi bahasa Indonesianya versi bahasa berarti. Indonesianya, betul. Jadi saat teduh tapi juga sekalian Ya, improve improving skill ya. Jadi bahasanya. sebenarnya ini momen yang bagus juga gitu. Kita bisa saat teduh ketemu Tuhan, mempererat hubungan kita, tapi kamu juga menambah relasi di dunia dengan Ah, menambah kemampuan iya. diri kan. Itu sih waktu itu tiba-tiba aja muncul gitu. Pernah nih suatu ketika jadi lagi bergumul. Tiba-tiba saat membaca saat teduh itu benar-benar pas banget Merema ayatnya ya. itu kayak sedang menampar gitu kayak Nih ini Ca, dengerin, lihat ini tuh kayak gini gitu. dan itu sering kayak jadi sering banget pas baca saat teduh, aduh ini banget nih yang lagi aku butuhin gitu. Jadi ya percaya atau enggak sih, kalau aku meyakini kalau saat Dan teduh saat itu teduh dia benar-benar saat menguatkan teduh kamu itu ya. seperti tadi ada istilahnya recharge gitu. Jadi Recharge, recharge dan ngecas ingat juga kembali, waktu isi ulang. iya itu waktu itu juga ingat dengan khotbahnya Om Vences waktu itu. Jadi kenapa sih kita itu harus selalu baca Alkitab, karena itu sebagai isi ulang kita gitu, karena bisa aja kayak iman kita butuh diisi kembali kayak gitu. Iya, Itu iya. sih yang aku yakini cara Keren ya. HPDT aku. Aku sampai speechless, nggak bisa berkata-kata saking terpana. Nah, kalau Fanya sendiri, adakah cara tersendiri saat kamu memaknai HPDT itu? Kalau untuk aku HPDT ku itu berdoa dan juga baca Alkitab. Kalau aku boleh cerita sedikit nih, berdoa semua orang beriman pasti berdoa gitu kan. Ya nggak pasti, tapi maksudnya pasti mereka pernah lah berdoa gitu. Tapi untuk aku mau coba belajar untuk berkomitmen baca Alkitab. Ini udah 1 tahun setelah tahun lalu Bunda Yayu ngajak ada seminar gitu, pembicara juga dari presbiter kalau nggak salah di Jakarta, GPIB juga. Di situ aku benar-benar kebuka. Pulang ke rumah itu aku kayak mikir gitu kan, kayak di jalan tuh aku mikir, apa ini ya saatnya aku coba untuk berkomitmen gitu. Karena dari kecil sampai besar, sampai udah GP loh, itu aku nggak pernah yang ngambil komitmen untuk baca Alkitab full gitu, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Enggak untuk sombong-sombongan, enggak. Bukan untuk hatam harus 1 tahun hatam gitu, enggak. Tapi aku pengen Memperlengkapi diri kamu lebih ya lagi. benar, memperlengkapi diri aku gitu. Waktu itu aku bilang sama mama, sama yang jauh di Aceh sana, itu aku bilang menurut kalian, maksudnya menurut mama, menurut dia itu gimana kalau misalnya aku ambil komitmen seperti Ini. itu gitu kan. Aku tuh bukan tipe orang yang langsung ngambil keputusan kayak gitu, Kamu tapi harus aku nanya pendapat orang. perlu Saran. ya pendapat-pendapat orang gitu supaya aku bisa memilah lagi. Nah di situ mama senang banget gitu kan,
Mama seneng banget, dia juga seneng banget. Ya udah, Tuhan, aku mau komitmen untuk baca Alkitab gitu kan. Aku nggak patokin waktunya itu mau pagi, mau siang, mau malam gitu. Karena kayak gitu kan nggak terbatas waktu ya. Maksudnya jangan itu dijadiin apa sih Patokan namanya, tertentu yang patokan akhirnya tertentu jadi gitu yang jadinya kita lalai tiba-tiba kalau kita iya, udah kalau ngatur kita kan. lalai itu kita kayak ngerasa bersalah gitu. Itu juga sebenarnya kayaknya salah nggak sih gitu kan. Nah, tapi aku berkomitmen itu bangun pagi. Bangun pagi itu aku saat teduh pribadi dengan Tuhan. Ketika bukan bangun pagi terus langsung baca Alkitab enggak gitu, tapi Gosok gigi dulu. Oh enggak. Oke. itu aku lebih ke yang bersyukur dulu. Seberusaha mungkin belakangan ini itu aku nggak yang ambil HP atau aku nggak yang cari lain-lain, tapi bagaimana aku mengucap syukur dulu, aku afirmasi positif dulu karena aku pernah nonton di YouTube juga, afirmasi positif itu penting banget gitu kan. Apa yang aku mau perkatakan untuk diriku atau untuk orang lain itu Dan saat kamu memulai hari dengan positif, iya, hari kamu akan aku percaya dilalui itu positif. gitu kan. Setelah itu aku sarapan, baru aku saat teduh gitu kan. Tapi nggak dipungkirin juga kalau misalnya aku memang lagi nggak bisa, itu malam pun juga Mungkin akan bisa kamu gitu. Yang lakukan penting di bagaimana aku memahami apa pasal-pasal yang aku baca gitu. Nggak hanya berlalu begitu aja. Memang godaannya itu susah banget teman-teman. Godaannya itu banyak banget, ngantuk, kekejar deadline, terus dipanggil sana sini gitu. Tapi aku mau belajar untuk teguh dengan komitmen komitmen yang udah kamu terhadap ambil. hal itu dan em, lebih baik aku mengambil waktunya nanti gitu misalnya nih kayak contoh nih tadi pagi gitu kan aku belum sempat gitu karena sudah janji jam 10 gitu kan on time ya Kak Fanya gitu kan. Oh ya oke Bun, aku berpikir daripada aku terburu-buru dan tidak mengerti apa isi dari bacaanku itu, lebih baik aku ngambil waktu tenangnya itu nanti. Itu menurut pemahamanku seperti itu. Dan setelah dijalani 1 tahun ini, apa yang kamu dapatkan? Kedekatan seperti apa? Atau perasaan seperti apa gitu? Nah, itu dia. Setelah 1 tahun ini aku lebih banyak tahu sih. Tahu itu maksudnya gini, kamu tuh harus lebih banyak bersyukur lagi. Banyak banget ayat-ayat yang sama yang kayak Kak Ica bilang tadi kayak nampar gitu. Satu kejadian terus pas aku jadinya saat teduh itu nggak hanya sekedar gitu loh. Jadi di sana tuh aku benar-benar yang kayak minta ampun sama Tuhan. Waktu aku berserahlah sama Tuhan kayak gitu dari firman-firman yang aku baca itu ya jelas banyak pengetahuan baru yang aku dapetin, terus juga banyak peringatan-peringatan yang Tuhan kasih kayak gitu. Dan bener bilang yang kayak Kim tadi, eh jadi pendoa itu penting gitu kan. Ya kita kan juga kita banyak tuh Daud juga berdoa untuk Yes. apa namanya Saat dia, rekan-rekannya ya. saat dia berperang seperti itu kan dia mendoakan bangsa Israel seperti itu. Nah aku juga pengen belajar untuk jadi pendoa gitu nggak perlu orang tahu aku berdoa untuk Ya. siapa tapi yang aku mau tekankan berdoa atau tidaknya orang untuk aku nggak boleh lakuin itu ke mereka maksudnya eh aku nggak tahu nih di luar sana ada nggak orang yang doain aku tapi aku nggak mau mengklaim itu di hati dan pikiranku. Aku ya udah, aku harus tetap juga berdoa untuk mereka siapapun mereka gitu. Jadi kalau aku tahu cerita dari teman-teman gitu, aku langsung kayak mengucapkan, aduh Tuhan tolong mereka dong, misalnya Mm-mm. kayak gitu. Dan aku yakin Tuhan pasti juga tolong aku. Tapi aku tidak mau menanamkan di dalam pikiranku, aku timbal balik. Aku nggak mau seperti itu. Karena Tuhan juga menyelamatkan kita bukan Iya. biar ini kan, tapi kita dikasih, nih kamu Mm, udah diselamatkan, jadi kamu harus berbuat baik, nggak kayak gitu. Tapi kita memang benar-benar diselamatkan, even pun kita nggak berbuat baik, kita pun pendosa Iya, gitu. Tapi betul. kita melakukan kebaikan itu karena kita Iya. sudah diselamatkan. Aku pun juga tidak suci. Aku penuh dengan salah, aku penuh dengan Aku dengan dosa. dosa. Aku penuh dengan keterbatasan tapi aku mau belajar, aku mau mencoba untuk bangun hubungan pribadiku dengan Tuhan lebih Dan baik teguh dengan lagi. komitmen yang sudah kamu Iya. ambil itu. Amin. Kita belajar sama-sama ya Iya, untuk teguh betul. dengan komitmen kita. Nah kalau Richard sendiri nih, Ya, kamu gimana? HPDT itu seperti apa HPDT itu Iya. seperti apa? yang kamu Eh, lakukan? Jadi kan kebanyakan teman-teman tadi banyak yang berdoa membaca Iya, Alkitab. iya. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu masukan buatku sendiri. Terutama aku sejauh ini berdoa tuh kalau nggak diingetin ya nggak berdoa. Oke. Jadi yang kamu lakukan adalah? Jadi yang saya lakukan adalah itu sebelumnya Kak. Oh itu sebelumnya. Itu sebelumnya. Tapi
akhir-akhir ini kan Richard yang dulu bukanlah Richard yang sekarang. enggak, bukan seperti itu. Jadi ada seorang yang mulai ngajak saya untuk saat teduh lagi bareng. Spesial. Ya, somebody Oke. ngajak untuk apa namanya? Yuk Saat kita teduh sama-sama bareng. dengan- Jadi karena apa ya? Konsep kita manusia tuh memang nggak bisa hidup sendiri itu benar juga sebenarnya. Kita memerlukan orang lain untuk ngajak kita. Nggak bisa kita kayak aku mau mulai ini komitmen ini, tapi nggak ada yang mengingatkan. Itu kadang-kadang juga salah gitu loh. Seperti Kadang-kadang kita itulah sering lupa kayak gitu. Pentingnya GP kan, ada Ya. dalam komunitas itu penting. Itu salah satu pentingnya kita dalam komunitas ini. Jadi kayak diingetin kayak misalnya sekarang kan dari pengurus juga sering ngingetin kita untuk doa setiap jam 9 malam gitu di grup GP gitu kan. Kan Aku nggak tahu. Oh nggak punya line, iya ya. Aku ikut di Instagram ya, ada. Nah, itu dia. Kita kan punya media sosial yang udah semakin canggih, yang bisa semakin jadi reminder buat kita sendiri lah. Jangan lupa berdoa teman-teman, doakan bangsa kita supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Dan kalau misalnya teman-teman punya pergumulan sendiri ya silakan berdoa. Apa yang mau teman-teman doakan tuh silakan gitu loh. Jadi at least dengan adanya orang lain yang ngerimain kita, setidaknya itu kayak membantu kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan itu ya walaupun emang lambat tapi setidaknya perlahan-lahan itu tuh emang dibangun. Pernah ikutin juga grup yang pernah itu apa sih namanya? Sepertifanya Ya itu yang grup yang Binal Kitab yang dari BGA. ya BGA ya sorry BGA itu kan pernah ikutin, mereka mulai dari perjanjian baru itu kayak aku ngikutin cuman sampai apa ya enggak Ya, sampai Markus lah kalau satu. nggak salah Roma sih kalau nggak salah. Tapi Wow. itu pun kayak Bolong-bolong. aku ketinggalan tuh dari teman-teman tuh, aku nyusul cuma sampai Roma habis itu Males. man. Oh. Oh, makanya kamu bilang tadi kamu butuh pengingat gitu. Iya, Itulah pengingat tapi pentingnya komunitas itu kan. ya Harus walaupun saling juga di sana mengingatkan, sebenarnya saling diingatkan ini. sih. Cuman Tapi kayak ini kayak kita harus perlu tekankan Ya. ya. Kadang kita ada yang motivasinya kurang kuat gitu. nah itu Jadi kita perlu komunitas untuk saling mengingatkan, saling menjaga, saling diingatkan mengisi. dan memotivasi setidaknya Kak. Kalau diingatkan cuma diingatkan Reminder, jangan iya. lupa baca ini kayak jangan lupa baca Alkitab hari ini gini ya males juga kadang-kadang kan. Harus ada yang kayak motivasinya gitu loh. Dimotivasi kita supaya ya semakin Oke. rajin untuk membaca gitu. Tapi ini nggak boleh jadi excuse ya, karena maksudnya ya, benar. kadang kemudian kita akhirnya berpikir kan gue nggak punya teman yang ngingetin gue, kan gue nggak punya sahabat yang untuk memotivasi. Karena harus kita ingat juga gitu, memang teman akan saling menjaga kita, mengingatkan kita, memotivasi kita. Tapi balik lagi hubungan pribadi itu kan kita Antar kita dengan sendiri, Tuhannya, ha-ha. bukan kayak kita nggak bilang Tuhan Yesus itu kakek kita kan, karena kita memang langsung berhubungan seperti layaknya bapak dan anak Bapak kan. dan anak ya. Ntar dulu, tadi kamu bilang kamu jarang banget baca Alkitab ya? Enggak juga, oke. Enggak lah, Richard kan oke lah ya. Ya, at least kalau ada lah misalnya ya. emang nggak pingin baca Alkitab, salah satu apa sih namanya kayak pelarian lah bisa dibilang itu kan Tuhan udah ngasih berkat supaya bisa main alat musik gitu, main gitar di rumah, ya udah nyanyi puji-pujian aja. penyembahan, Maksudnya kamu naikkan. banyak hal kok yang bisa dilakukan, bukan hanya dengan membaca Alkitab aja, dengan berdoa saja, tapi kamu bernyanyi, berdoa pun, dan bahkan kalau misalnya kita berlaku baik, memperlihatkan kasih kita ke orang lain itu juga bisa termasuk dong untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan supaya menjadi lebih baik lagi kan gitu. Karena saat horizontal kamu bagus, Ya. sorry salah Vertikal, ya. horizontalnya bagus, Iya. vertikalnya bagus gitu. Jadi Bukan saat vertikal dan hubungan horizontal kita tuh dengan harus. Tuhan itu bagus, harusnya hubungan kita dengan manusia juga Iya. bagus kan. Jadi kita harusnya mikir kalau misalnya gue masih sakit hati sama dia, berkaca lagi kita sama Tuhan bagaimana, apakah ada yang bolong-bolong atau apa, ada yang sakit. Tapi ini satu hal yang mungkin aku pengen nanya ke Richard deh. Kan kadang kita baca ayat Alkitab hari ini nih, misalnya aku baca Matius 1 ayat 1 gitu. Apa isinya? Itu Canda-canda. tentang silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini kan kadang kita baca satu ayat di tanggal misalnya 1 Januari 2020. Tiba-tiba nanti di 1 Februari kamu baca ayat yang sama gitu. Tapi kadang ayat Alkitab itu selalu berbeda kan. Even ada orang yang sudah menyelesaikan Alkitab sampai habis pun, dia setiap kali baca, setiap hal baru yang didapatkan. Nah itu kalau kayak kamu pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Baca ayat yang sama tapi pemaknaan yang kamu dapat berbeda. Itu pernah sih Kak. Pernah yang kayak gitu. Cuman aku lupa deh tapi. tapi kalau misalnya bicara soal ayat Alkitab, satu yang paling ku ingat sih Yohanes 4 ayat 16 kalau nggak salah. 14 ayat 6 atau 4 ayat 16?
Oke, 14 intinya ayat 6. inti Ya, ya. ayat Alkitabnya Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan aku takut keren kamu gitu. lupa soalnya tengah-tengah gitu ya. Ya kan sambil ingat-ingat. Nah, ini juga berarti kita mau belajar kalau misalnya baca Alkitab tuh sebenarnya nggak ngebosenin, karena di saat kapanpun kita baca, pas sedih kita baca hasilnya kita dapat apa gitu, tapi Aha. saat senang kita baca hasilnya gitu. Iya. Jadi baca aja Alkitab terus, saat kamu nggak tahu nyari pegangan hidup di mana, bingung nyari orang tua, ya udah carinya ke Mhm. Tuhan, baca Alkitab gitu ya. Nah, sebelum aku tutup nih, Tutup. untuk tema HPDT yang kali ini, satu hal penting deh yang kamu mau simpulkan, HPDT itu perlu nggak? Kenapa perlu? Kalau dari aku nih, Nggak, atau dari dari yang lain? tadi aja. Ya, tadi aja. Ya, kalau menurutku perlu atau enggaknya pasti perlu hubungan pribadi dengan Tuhan, karena ya seperti tadi yang kayak di awal aku bilang, aku meyakini bahwa Tuhan itu adalah jalan kebenaran buatku. Nyanyi Jadi dong. Akulah jalan kebenaran. Oke. ya, jadi karena seperti tadi aku bilang, kalau misalnya aku ada masalah apa yang nggak bisa aku ceritain ke orang-orang, termasuk ke orang yang penting buatku, baik orang tua maupun pasangan maupun saudara-saudara yang ada, ya aku emang pasti ke larinya ke Tuhan. Tuhan. Kalaupun nggak berdoa, aku pujian. Aku pasti gitu Kak, soalnya orangnya. Kalau Main misalnya emang udah gitar. perkataanku udah habis, ya udah pujian, karena enak aja. Kan sambil nyanyi kita sambil kayak keinget, wah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, yang kayak gitu-gitu. Betapa baiknya Nggak gitu. Tuhan itu. Bukan lagu yang itu Oh tapi. bukan, oke. Ya, banyak kok lagu-lagu lain, ya kayak yang paling sebenarnya kalau misalnya bicara lagu yang paling gini tuh lagu Selidiki Aku Kak. Itu kayak bener-bener Selidiki aku. itu bener-bener kayak bukan ngangkat, apa sih bilangnya? Momen saat kamu berkaca apa yang sudah Ya, kamu lakukan, apa yang sudah kamu berikan ke Tuhan setelah aku gitu. lihat kebaikanmu. Tak Tuhan udah terhabis baik kayak gini kok, lu kayak gini sih jadi manusia. di Seakan-akan pengen ngomong kayak gitu ya. hidupku. Iya. Chat, lu nggak tahu banget sama diri lu gitu. Ya. Nggak? Oh nggak gitu. Nggak, kurang lebih sih kalau kasarnya kita bilangnya kayak gitu. Kalau kita Anggaplah aku Richard ya. ya. Ya ampun Chat, Tuhan udah baik banget sama kamu gitu. Tapi kok kamu gini-gini aja gitu. Nah, itu kayak gitu. Tapi kok kamu gini-gini aja nggak ada perkembangan, gimana sih jadi manusia sama ini gitu. Kan Tak pitos nih. at least kan itu berkaca kepada diri sendiri gitu kan Kak. Maksudnya kalau untuk aku itu kayak gitu. Maksudnya bahkan dari Dan lirik lagu itu pun penting banget. bahkan dari lirik lagu pun kamu bisa diingatkan juga, bukan berarti kamu nggak harus baca Alkitab, tapi kalau untuk aku sendiri dari lirik lagu itu aku Pendekatan untuk itu. semakin didekatkan untuk mulai masuk ke membaca Alkitab, mulai rajin berdoa, mulai untuk belajar untuk mendoakan teman. Bahkan saat ini pun aku diajarkan juga dari sharing sama teman-teman juga, kayak tadi caranya Ica untuk memulai untuk membaca Alkitab, mendengarkan apa namanya Alkitab Alkitab versi dengan suara. versi suara dan juga bahasa Inggris, lain, kan iya. itu kan kayak memacu kita untuk wah ini Bisa apa kayak sih? gini juga ya. Ini apa sih dari yang Inggris gini, Indonesia apa artinya ya, kayak ya semakin kita kepo tuh baik gitu loh jadi ya nggak Kepo sih? yang bermanfaat Kepo yang lah bermanfaat ya. tapi gitu, jangan kepo yang nggak penting gitu. Terus juga dari Kim saya juga bisa belajar dari Mungkin gimana jangan kepo ya, nggak enak kepo gitu. Menambah Iya. pengetahuan yang baru lah. menambah ilmu. Soalnya kepo tuh kan Iya ya, penasaran tentang hal pribadi orang lain gitu. empowerment of knowledge. Ya. Boleh kan? Keren kan? Keren. Ya itu. Jadi kayak dari Kim juga diajarin gimana untuk mendoakan orang lain. Ya walaupun saya sih kadang-kadang kalau mendoakan orang lain nggak boleh diceritain ya, jangan dah. Ya Oke. itu at least dari sini pun saya bisa diajak sharing untuk bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan supaya lebih dekat lagi. Mungkin ini juga salah satu cara Tuhan membuat saya untuk semakin dekat dengan Dia, bukan semakin dekat dalam hal yang lainnya, maksudnya semakin dekat hubungan saya dengan Mengenal. Tuhan gitu, semakin mengenal Tuhan lagi gitu. Dengan berbagai cara yang Iya. teman-teman lihat, jadi maksudnya oh ini variasinya ternyata mungkin aku bisa seperti ini juga gitu kan. Bukan lagi, maksudnya bahkan ini bisa jadi apa namanya, cerminan buat teman-teman yang lain juga. Kalau misalnya sharing gini itu nggak ada salahnya kok, ini baik kok sebenarnya gitu loh, enak ya sharing gini sebenarnya. Ya Karena kita lebih mengenal, bisa lebih memperdalam pengetahuan, maksudnya bertukar pikiran juga. bertukar pikiran, kan. jadi kayak lebih open minded gitu. Dan kita menghabiskan waktu kita secara positif. Iya, Enggak nongki-nongki mabok. Oh enggak ya? enggak, kita ngopi cuy. Aku maboknya air putih ini loh. Ini Tuh, kopi air cuy. putih. Kan punya kamu kopi. Oh iya. Iya. Akan kita minum. Nanti Coba diminum ya nanti. nanti.
Nah, kalau Fanya sendiri deh, lanjut. Poinnya penting atau enggak, seberapa penting, kenapa gitu? Singkat, padat, jelas nih. HPDT, ya sangat penting. Itu sangat penting. Apa tadi Kak pertanyaannya? Seberapa penting? Seberapa penting? Sangat 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 penting. Kenapa? Kenapa? Karena pusat hidup kita tuh ya Tuhan, Ya. gitu. Kalau misalnya hubungan kita nggak kita bangun dengan baik sama Tuhan, untuk apa kita di dunia gitu? Maksudnya, ya aku yakin sih, maksudnya kita diciptakan ada di dunia ini bukan untuk menderita seumur hidup, enggak, sama sekali enggak. Tapi dari apapun yang kita alamin, senang atau sukanya, itu pasti ada pembelajaran yang baik yang Tuhan kasih. Nah maka dari itu Tuhan juga mau dong hubungan dia dengan anaknya itu seperti apa. Pastinya kan Tuhan mau anaknya selalu mencari dia gitu, bukan mencari yang lain. Terus mengadunya itu sama siapa? Sama Tuhan. Mintanya itu sama siapa? Tuhan kan udah bilang cari maka akan diberi. Apa namanya, minta ya cari akan diberi gitu kan. Ketok maka akan dibukakan gitu kan. Jadi menurut aku itu sangat penting. Dan ayo sama-sama teman-teman kita bangun hubungan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Kita pasti bisa. Banyak godaan, iya banyak godaan, Mulai tapi pasti aja kita dulu. bisa. Kalau misalnya kita mau, kita pasti bisa kok. Dia sendiri memaknai HPDT itu penting atau enggak? Tentunya pasti penting. Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu saat kita melakukan membangun hubungan atau keintiman dengan Tuhan itu pasti akan banyak hal-hal kecil yang mungkin terjadi dalam hidup kita itu kita memaknai itu adalah aksi nyata Tuhan dalam hidup kita gitu. Yes. Terus dan kita semakin percaya bahwa masa depan kita atau kehidupan kita tuh Sudah dijamin di dijamin, tangan sudah Tuhan disediakan. gitu. Jadi dan akhirnya nanti kita akan mau semakin dibentuk Tuhan untuk menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita gitu sih. Singkatnya bagus. seperti itu sih. Jadi penting banget. Karena itu yang memampukan kita menjadi diri kita lebih baik Lebih lagi, baik menjadi lagi, alat yang bisa dipakai menjadi untuk alat, Tuhan ya. menjadi pribadi yang Yes. seperti yang Tuhan inginkan. Toolsnya Tuhan untuk pergi dan menyebarkan kabar baik ya. Iya. Kalau Kak Kim sendiri, Kalau dari saya itu pasti semua orang juga setuju penting penting banget. sekali ya. Karena kenapa? Karena kita hidup tuh harus punya tuntunan. Kayak gitu. Karena Tuhan lah yang penuntun kita. Kalau nggak bisa gila ya. Kalau enggak pasti kita bakal larinya tuh menyimpang, nggak bakal tetap. Kayak saya pernah ikut acara gitu, pembicaranya itu bilang kayak gitu, selama dia dari kecil sampai dia umur dewasa kayak gitu, kayak udah umur 20-an gitu, dia tuh sama sekali nggak tahu, nggak kenal Tuhan, nggak ada hubungan pribadi sama Tuhan. Ya jatuh-jatuhnya sampai dia tuh jadi bandar narkoba kayak gitu. Dan ketika dia udah sadar dan dia benar-benar berkomitmen memilih kayak punya hubungan pribadi, kayak Tuhan tuh udah yang menuntun kita kayak gitu. Dan buktinya dia dengan keluarganya sekarang bahagia banget kayak gitu. Walaupun ada sedikit Ada aja rintangan kehidupan ya. Tapi itu benar banget loh. Carilah dahulu Tuhan, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu kan. Carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan hari ini, HPDT itu pertama penting banget gitu. Nih, aku punya ayat yang kayak keren banget berkaitan dengan omongannya Kim. Jadi di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Seperti kayak tadi yang kamu dengarkan dari orang gitu. Mungkin saat kita menuruti keinginan daging kita akan cenderung untuk jatuh terus menerus dalam dosa. Tapi saat kita punya pegangan, kita deket sama Tuhan, selalu ada yang jadi pagar kita untuk ini loh jangan kayak gini, ini tuh salah gitu. Karena ini akan membahayakan kamu sendiri, hidup kamu tidak akan seperti ini dan lain-lain gitu kan. Oke, hari ini kita akan tutup perbincangan kita sampai di sini dulu. Kita doa dulu ya. Oke, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Ada banyak hal yang kami bicarakan tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mulai ambil komitmen membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau ya Tuhan mulai dari saat ini. Terima kasih Yesus Kristus. Inilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.